Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dr. Angie dan Coach Gavi. Hari ini kita mau bahas podcast lagi tentang bagaimana cara membentuk muscle building. Nah, banyak banget orang yang nanya kan, mereka pengen naikin muscle, pengen naikin percentage-nya, gimana sih caranya? Nah, menurut Coach Gavi gimana nih caranya? Ini pertanyaan yang sangat, like a lot of people ask this questions gitu kan, very common question. Nah sebenarnya a little bit of a background to muscle building itu sebenarnya ada 3 faktor lah yang very important. Itu adalah training, nutrition, dan recovery. Dan di podcast ini kita akan bahas lebih banyak tentang training and nutrition dulu ya. So diving deeper into nutrition and training, kalau misalnya kita mau build muscle, kita ada namanya term, itu adalah protein balance. We need it to be in a positive protein balance. Gimana caranya untuk mendapatkan protein balance ini? Jadi kalian tuh harus makan protein lebih banyak daripada the amount of muscle you are actually shredding when you're doing the workout. Nah, having this positive protein balance will make sure that your muscle keeps on building and building and building. So, kalian tuh benar-benar harus fokusnya, trainingnya, dan nutrisinya juga itu. So, that's a little bit of background to muscle building. Karena muscle building itu kan pembentukan kan dari protein ya, mayoritas kan ya. Jadi kalau misalnya daily proteinnya tidak tercukupin, gimana kalian mau membesarkan otot kalian lagi gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya adalah harus terpenuhi yang kebutuhan sehari-hari dulu. Nah kalau mau naikin muscle buildingnya harus tambah lagi proteinnya gitu. Tambah exercise juga untuk merangsang muscle building tersebut. Ya, nah, kebaikan kebaikan orang mikir tuh kalau misalnya mau muscle building, mereka tuh cuma boleh makannya tuh dibanyakin aja. Tapi itu sebenarnya untuk build muscle, you guys need protein. Because protein in itself is the building blocks of muscle. Jadi amino acid itu kita dapat dari protein yang kita makan, dari beef, from chicken, from tofu, tempe gitu. Kita makan itu protein, dibareng kita digest into amino acids. Amino acids itu dipakai untuk merangsang kayak pertumbuhan otot. Betul banget. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa dapat protein yang positive balance-nya? Oke. Basically ada number that we usually follow in order to get a positive protein balance. At least you guys have to eat about 2.2 grams of protein per kilo body weight. Jadi misalnya you guys are 80 kilograms and you want to build muscle, berarti 80 kilo dikali 2,2. Nah itu berapa gram protein yang kalian harus makan untuk merangsang pembentukan otot. Tapi kalian juga nggak boleh lupa, kalau kalian mau build muscle nggak boleh makan proteinnya aja. Kalian juga harus ada training aspeknya juga. Otherwise you're just gonna get fat. Basically. Iya betul. Karena nambahin protein pun kan nambahin kalori juga. Jadi kalau kita nggak ada exercise-nya, akhirnya makannya berlebihan, bukan cuma protein balance tapi energi balance juga kan berarti. Kalau energi balance, aktivitasnya sedikit, akhirnya total kalorinya meningkat. Akhirnya malah menjadi fat dan malah jadi gemuk gitu, bukan jadi meningkatkan otot gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga punya daily basic needs nih untuk protein nih di luar untuk meningkatkan. Nah, kalau misalnya kita nggak terpenuhin untuk daily basicnya aja, nggak akan tercukupi kebutuhan proteinnya. Makanya kita butuh ekstra untuk membentuk otot tersebut. Nah, kemudian gimana nih caranya untuk men-trigger muscle growth? Okay. Triggering muscle growth, number one, it happens in the gym gitu. Jadi kalian harus training karena harus angkat beban. Pas kalian angkat beban, your muscle is actually undergoing like a shredding experience gitulah. And when that muscle shreds, that's when you need nutrition. If you don't have the enough protein to make sure you recover, that muscle tearing is not going to build more muscle in the end gitu. Now that's how you actually trigger muscle growth. Tapi ada some instances where people have a plateau gitu kan. Oh kita udah a lot of muscle growth, tahu-tahu kita udah sampai a certain amount of muscle, we can't build anymore. That's when you reach a plateau. Now when you do reach that plateau, you need to make sure that you are giving your body more stress gitu loh, because it's adapted to the stress already. Jadi butuh perubahan ya, tubuhnya butuh kayak butuh perubahan supaya bisa meningkatkan lagi untuk muscle buildingnya gitu. Nah ada orang yang nggak mau rest, maunya olahraga terus untuk naikin muscle building, itu bener apa enggak? Itu nggak bener juga, soalnya kalian nggak boleh lupa the third factor of muscle building ya recovery.
misalnya badannya stres terus ya, your body is not going to have enough energy to actually build muscle. Jadi akhirnya you're in a conservation mode gitu. Kalorinya yang kalian makan ya untuk sustain your energy right now. It's not going to build anything more. Jadi kalau misalnya 7 hari dalam seminggu olahraga terus benar-benar push terus juga nggak boleh berarti ya? Atau gimana nih? Atau harus ada training plan-nya apa gimana biasanya? Biasanya kalau mau trigger muscle growth atau mau improve in your training performance, itu ada namanya cycle in your training. There should be a day where it's like hard, there should be a day where it's like easy, there should be a day yang cuma active recovery. Karena badan kita nggak bisa in an elevated intensity all the time. Soalnya ya perlu adaptasi lah. Kalau misalnya badan kita nggak bisa adaptasi to the training stress, that means it's going to under recover. If we under recover, there's no muscle going to be made. Berarti semuanya masih balance antara nutrition, training, sama recovery phase-nya juga. Nah, banyak orang juga nggak mau makan karbo dan lemak sama sekali, hanya mau makan protein doang buat naikin muscle mass tuh bener juga apa enggak tuh? Banyak banget yang kayak gitu soalnya. Nah, itu kan biasanya kayak orang keto gitu kan. Sebenarnya there are some people that do keto for muscle growth, but we do believe that carbs is your number one fuel source, right? If you are exercising, especially if you want to build muscle, your line of energy is first from carbs. So you don't want to be in a negative calorie also when you are training. If you're in negative calorie, berarti there's no excess calorie to build upon. So that's our take on it in Empire Nutrition, is basically we want everything to be balanced aja. Because sometimes if you only have protein in your diet, you're missing a lot of micronutrients, you're missing a lot of other important vitamins also, if you can get from your fiber from your veggies, from complex carbs gitu sih. Jadi jangan terlalu ekstrim. Iya, karena kan fat juga kita perlu ya, karena beberapa vitamin pun juga dibawanya oleh fat. Kalau kita nggak makan fat sama sekali, kita akan kurang mikronutrien tersebut gitu. Dan juga misalnya kalau kita banyak makan protein tapi nggak makan carbs atau lemak, protein itu akan dipakai untuk sumber energi yang dibutuhkan oleh si karbo tersebut. Misalnya kayak akan dibakar nih, jadi nggak maksimal penggunaan proteinnya untuk building muscle. Jadi mau makan banyak pun juga jadi nggak bermanfaat. Malah kalau dari sisi medisnya bisa membebani kerja ginjal juga lama-lama. Jadi memang harus semuanya balance sih. Kalau kita lebih percaya untuk yang semuanya balance, karena basicnya kan memang kenapa itu ada, karena masing-masing punya fungsinya masing-masing. Jadi memang sebaiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. I like that. Ya. Kemudian nih ada lagi nih yang suka nanya, perlu post workout, pre workout tuh penting nggak untuk building muscle? Kan banyak orang habis olahraga nggak mau makan, karena alasannya biar kurus, biar lebih karena energinya udah banyak olahraga jadi nggak mau makan lagi gitu. Tapi mereka pengen muscle growth tuh gimana tuh? Nah, like we said before kan kita kalau muscle growth perlu caloric surplus. Nah, caloric surplus itu adalah anabolic stage. It's a process we're actually building something. Tapi kalau kalian nggak mau makan setelah latihan, berarti you don't actually fuel yourself with the building blocks to build the muscle gitu. Jadi kita makannya cuma sedikit and then expecting to grow. Nggak mungkin bisa. Kayak pre-workout meal is also very important, like you said. Misalnya kita nggak makan sama sekali, berarti we're using up the glycogen or the protein that's inside our body right now to fuel ourselves for training. Kalau kita kekurangan ya nggak akan terbentuk juga. Basically ya kita cutting gitu. Benar. Nah ada juga orang yang suka mikir mereka maunya fat loss, tapi pokoknya maunya turun berat badan aja gitu. Cuma kan sebenarnya kan perlu muscle building kan untuk turun berat badan, karena kan dengan makin tinggi muscle, makin tinggi metabolismenya akan makin memudahkan fat loss-nya. Nah berarti kan perlu makan yang cukup juga gitu, dan makannya harus yang balance juga. Nah ada pertanyaan terakhir nih mungkin Coach Gavi, ada orang yang suka nanya, perlu nggak sih kita suplemen protein untuk grow muscle? The simple answer is if you have enough protein from your diet gitu, from balanced diet, you don't need a supplement for to grow muscle. You can get it from beef, you can get it from eggs, tempe, tahu banyak banget variety you can get. Nah, tapi ada beberapa orang yang nggak bisa makan protein gitu, enak kan. Nah, itu makanya we're like, oh okay, cobalah some protein shake gitu. It's a supplement, it's not something that you have to eat. Ya, nggak harus ya. Iya, nggak harus. Tapi sebagai tambahan kalau masih kurang kebutuhannya gitu kan. Iya sih, memang karena beberapa orang yang keluhannya kalau
memang protein kan mengenyangkan, jadi mereka makan dikit pun juga jadi kenyang gitu, apalagi orang-orang yang nggak biasa makan banyak, jadi pasti mereka kenyang banget. Jadi salah satu cara untuk mengakalinnya supaya mereka dapat enough protein, dia menambahkan yang suplemen, karena yang bentuknya liquid itu biasanya memang lebih gampang dan lebih tidak bikin kenyang dibanding yang bentuknya solid. Itu sih kalau dari aku mungkin itu. Kalau dari Coach Gavi mungkin ada tambahan lagi? Kalau dari aku sih tentang protein supplement, kalau misalnya susah banget makan protein dari kayak hewani gitu kan, the protein supplement tuh enaknya dipakai setelah latihan. Workout ya? Iya. Okay. Jadi udah gak usah mikir lagi ya, after your workout, you train already, you're not done training until you refuel. So always have that protein shake ready. If you can't have enough protein, then just drink it. Yeah. Paling that one scoop is like 30 grams of protein already kan. Yeah. Bener. Gitu. That's a little tip. Itu tips sih. Kalau yang supaya mencukupi kebutuhan protein sehari-hari ya. Iya. Yeah. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau growing muscle, kalian harus meningkatkan protein kalian. Jadi mesti positif protein balance. Bener. Tapi jangan lupa training juga, karena kalau kalian nggak training, makan protein aja akhirnya jadi fat. Gendut. Bener. Gemuk ininya, karena kalorinya pun juga jadi nambah gitu ya. Nah kemudian terakhir mungkin orang sering tanya protein suplemen. Perlu apa enggak? Kalau misalnya tercukupi dari kebutuhan makan sehari-hari, misalnya dari makanan udah oke, nggak perlu sebenarnya. Cuman kalau memang tidak tercukupi boleh ditambahkan. Jadi tidak wajib sifatnya, hanya untuk penambahan aja gitu. Oke. I think that was a pretty explanatory podcast. So, if you have any other questions or topics you guys want us to cover below, so please just comment and like, subscribe. We'll see you in the next Empire Fit Talk.